Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjut untuk hadis ketiga, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab Abi Zakaria Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan taman surga bagi beliau, dan kita yang belajar kitab Riyadhus Shalihin ini juga mendapatkan keberkahan dan kecerdasan menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Fatihah kedua, bisa mohon minta keikhlasan bagi anak-anak saya semuanya di sini yang mungkin ada 500 lebih atau 600. Bacakan Al-Fatihah untuk anak ustaz yang kecil Muhammad Sahil Sajidi yang lagi sakit demam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti biasa. Ala hadhihi wa ala kulli shalihan wa ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyatil qubul wa shifa al-Fatihah. Kemarin kita sudah belajar pada hadis yang kedua. Kita sebelum masuk hadis yang ketiga, kita murojaah sebentar. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah. Coba lihat bagi yang bawa kitab Riyadhus Shalihin, yang tidak bawa kitab dengarkan ya baik-baik, jangan berbicara berbisik. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Kemarin sudah diterangkan bagaimana di situ ada Ummi Abdillah, Ummi Mukminin Aisyah, istri Rasulullah SAW yang ketiga, istri Rasul yang ketiga ya. Beliau adalah seorang istri yang soleh, yang solehah, taat akan perintah suami, sehingga banyak para sahabat-sahabat, khususnya yang muda-muda, yang masih muda-muda, itu mengambil rujukan dengan Aisyah, karena Aisyah lah istri di antara para nabi yang paling muda dan paling bisa mereka itu masuk kepada sisi-sisi Aisyah. Di sana sudah kita jelaskan kemarin bagaimana dia seorang mukmin, seorang muslim, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini, baik yang itu niatnya berdagang, baik niatnya menuntut ilmu, baik niatnya untuk hijrah kepada Rasulullah SAW, maka semuanya kena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita lihat di tahun coronavirus melanda di bumi Indonesia dan seluruh dunia, kita lihat
ulama-ulama kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah satu persatu. Artinya apa? Allah ingin membersihkan bumi ini dari orang-orang yang betul-betul cinta dan taat kepada Allah. Maka kita sudah banyak sekali bersedih melihat ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin menghancurkan rumah, mau direnovasi rumah itu, maka tentu kita akan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Barang-barang yang kita sayangi, yang kita cintai, kita ambil, kita keluarkan. Habis itu kita hancurkan itu rumah, hancur berkeping-keping. Sama dengan Allah, Allah angkat seluruh hamba-hamba yang beriman dan bertakwa pada akhir zaman ini, supaya apa? Supaya Allah tidak ragu lagi ketika menghancurkan bumi ini yang di dalamnya itu orang-orang yang terlaknat, yang tertutup seperti Bani Israil. Maka kita niatkan diri kita agar apa? Agar kita termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang ditanyai langsung oleh Aisyah istri Rasulullah, ketika kita nanti dihancurkan semuanya, maka kita dibangunkan dengan niat-niat diri kita masing-masing. Kalau kalian niat di pesantren ini untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, ketika nanti datang hari kiamat di hari Jumat, Jumat ini, karena hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat dan tidak akan terjadi apabila masih ada orang yang berkumandang atau mengumandangkan lafaz Allah di hari Jumat, ya kan? Kalian sudah berniat kepada Allah, ya Allah, aku kendaraan hikmah untuk menuntut ilmu, untuk menggapai ridho-Mu. Tiba-tiba kiamat hari Jumat ini, maka kita akan dibangkitkan dengan niat kita. Oh Iwan, yang kendaraan hikmah sudah berniat untuk menuntut ilmu, masukkan ke dia orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita tajdidunya, perbaiki niat kalian saat sekarang ini, agar nanti ketika sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu murojaah kita. Kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini juga dari istri Rasulullah SAW, ilmu ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Nabi sallallahu, sebelum lanjut lupa Ustaz mau berikan hadiah kepada yang kemarin membacakan hadis. Ada Jariah, ada namanya Panca. Maka dalam hafalan hadis orang ini bagus, ya kan? Dobit, sikok. Dobit apa artinya? Hafalannya kuat. Sikok, orangnya adil, terpercaya, kan? Kemudian hafalannya tidak kacau, tidak ada yang namanya syad, tidak ada namanya ilat. Maka di antara yang baik tentu ada yang akan lebih baik. Dilihat dari sisi pengucapannya, apabila ada salah harokat, apabila ada salah sebut, yang disebutnya bin, disebutnya mungkin diberi arusnya ka, dibilangnya bi, maka itulah yang Ustaz lihat. Agar apa? Agar yang betul-betul mendapatkan itu adalah orang-orang yang betul hafalannya bagus. Untuk hafalan yang kemarin jatuh kepada anak Ustaz yang bernama Panca Desti Brahma. Allahu Akbar. Kepada Panca maju, mana Panca? Ustaz berikan, mana itu Panca? Panca ada? Oh ini dia selalu duduk di depan, duduk di dua. Sini, lihat kamera itulah biar enak kan? Ya, kita takbir sama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu Akbar.
Ya, untuk yang lain insya Allah ya kita buka aja lah ya untuk hadis yang kedua sebelum Ustaz masuk hadis ketiga. Siapa yang hafal hadis kedua ini bagi yang putri? Niko. Ada yang hafal? Ya, ini coba maju. Hafal ya. Niko. Coba kasih mic-nya Iwan. Maju. Ambil ya. Maju sini dengan Ustaz, hafalkan hadis yang kedua. Ya, super. Ini siapa namanya? Iza ya. Aduh, namanya Iza. Oh. Allahu Akbar. Ya, sebuah Iza. Yang putra anak mau melawan? Ada yang putra? Ada? Yang putra ada? Kayaknya tidak ada lawan kayaknya. Ya. Panjang boleh mari ke depan kalau mau. Enggak. Iwan. Itu ya. Tapi bu yang putra, dia malu-malu putranya. Dia nggak hafal, tapi tawadu. Rendah hati. Ya, dipanggil lagi yang putra ada Pak Hari. Enggak. Bodoh. Wahid Ismen Selasa. Tapi bilang ya. Yang putra apa? Yang putri ada satu lagi? Ya tuh, maju. Yang putri berarti maju yang belakang tuh. Ada lawannya. Mana nih pemerintah? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa diulang lagi, kurang dengar. Dekatkan lagi, ya dekatkan suaranya. Allahu Akbar. Ya, namanya siapa? Hajiro Syakira.
putra mengkawinkan kira dalam 8. Ya, nanti akan bisa seleksi karena ada 2 kan. Cuma 2 aja karena itu jatah yang putra. Besok kalau mau hafalkan hadis ketiga sama hadis keempat. Insya Allah akan ada lagi 3 sama 4. Kita lanjut nih pada hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat Aisyah telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyatun. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum. Apabila kalian disuruh istanfirtum keluar, fanfiru maka keluarlah kalian untuk berjihad dan berniat. Muttafaqun alaihi wa ma'nahu, dan maksud dari la hijrata min Makkah, maksud dari hijrah adalah dari Mekah. Li'annaha surat darul islamin, karena sesungguhnya hijrah dari Mekah dari Madinah menuju Mekah itu adalah menjadi darul islami, rumah yang keselamatan. Darul Islam itu artinya rumah yang selamat. Coba dilihat itu garis bawah di la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathi, itu ada garis bawah atau catatan kakinya. Kita baca ya, yang satu tuh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Qala ulama, ucapan Nabi yang mengatakan tidak ada hijrah setelah fathi, ulama mengatakan al hijratu min daril harbi ila daris salami. Maksudnya adalah hijrah dari pertempuran kepada keselamatan atau pada kedamaian. Itu dia. Kemudian yang kedua kita lihat dekat kata-kata walakin jihadun wa niyatun. Itu ada tanda 2, kita lihat ke bawahnya. 2 itu apa maksudnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin jihadun wa niyatun. Adapun ucapan Nabi yang mengatakan jihad dan niat, maknahu maksudnya antahsilal khairi bisababil hijrati, bahwa jihad dan niat maksudnya untuk mendapatkan kebaikan bisababil hijrati, dengan sebab hijrah atau pindah. Qad inqata'a bi fathi Makkah, sungguh hijrah itu telah terputus setelah penaklukan kota Mekah. Itu maknanya. Jadi ulama Abi Zakaria itu menandai pada kata-kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun apa? Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi ketika itu umat muslim mereka membuat perjanjian bersama yang namanya kafir Quraisy. Kafir Quraisy mempunyai sekutu namanya Bani Bakar. Kemudian sekutu muslim mempunyai Bani Khuza'ah.
Kemudian mereka membuat namanya perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian damai, gencatan senjata. Tidak ada yang menyerang secara duluan, tidak ada yang menyerang secara dadakan. Kalau mau nyerang, kasih tahu. Nah, seperti itu dulu. Tidak ada diam-diam. Maka kalau mau perang harus dikasih tahu. Besok kita perangnya sudah disepakati, baru perang. Rupanya kafir Quraisy dan Bani Bakar ini mereka semuanya berkhianat kepada Rasulullah. Mereka mendadak menghancurkan atau menikam kafir orang-orang Muslim, yaitu Bani Khuza'ah. Akhirnya apa? Terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu perjanjian damai batal, kata Rasulullah. Rasul memanggil yang namanya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lainnya. Kata Rasulullah, siapkan 10.000 pasukan, kita akan pergi menaklukkan kota Mekah. Rasulullah ketika itu marah, dia katakan saatnya kita pergi untuk menaklukkan kota Mekah, 10.000 pasukan. Jadi Rasul itu tidak hanya memerintahkan, Rasul langsung turun untuk perang. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah terluka, patah giginya, perintisnya berdarah. Mereka ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Rasul mempunyai baju perang yang terbuat dari besi, yang kalau kita lihat di sekarang itu di Turki masih ada bentuk lekat-lekuk otot Rasulullah SAW yang terbuat dari besi tersebut. Maka jangan kalian sangka bahwa Rasul itu tidak ikut berperang, ikut semuanya. Bahkan 27 peperangan sampai terakhir Rasulullah itu perang pada perang yang namanya perang Hudaybiyah. Semua Rasulullah mengikuti perang, tetapi para sahabat-sahabat tadi ada juga yang tidak ikut berperang. Maka ketika Fathul Makkah, ketika penaklukan kota Mekah ini, maka Abu Sufyan ketika itu yang belum masuk Islam memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kau hancurkan rumah-rumah kami, jangan kau hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Tapi Rasulullah SAW ketika itu membuat 4 kelompok. Dia panggil yang namanya Ali bin Abi Thalib untuk belajar. Baca dia belum kan? Ada. Oh, pikir di luar. Yang di luar ada kan? Oh, belajar ada. Siapa namanya? Hah? Pusat. Pizan namanya. Kalau kalian mau tahu namanya Pizan, ia mau mengantikan pelajar mungkin kan? Kita lanjut lagi ya. Rasulullah membuat 4 kelompok. Mereka itu membuat dari atas yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib menuju Mekah. Kemudian pasukan yang di bawah yang dipimpin oleh Ubaidillah. Kemudian posisi yang di tengah melalui lembah-lembah dipimpin oleh Ubaidillah. Kemudian posisi yang terakhir yang paling belakang mereka menuju sama-sama di Mekah, karena kota Mekah itu pas letaknya di tengah-tengah. Maka semuanya masuk ke sana, tidak ada yang sanggup melawan Rasulullah SAW. Dan semuanya kata Rasulullah tidak ada yang dijatuhkan darahnya, anak-anak, kemudian yang tua luka, semuanya diselamatkan. Tidak ada satupun mereka yang tersakiti oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Begitulah ya penaklukan kota Mekah. Maka setelah penaklukan kota Mekah, kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi yang namanya pertempuran setelah menaklukkan kota Mekah. Gimana lagi kita mau berperang? Semua kafir Quraisy ketika itu sudah tunduk. Tidak ada lagi perang, kata Rasulullah. Yang adanya itu adalah jihadul waniyatun. Jihad di sini adalah ketika seorang imam atau pemimpin mengatakan perang,
Apa katanya? Wa izistunfirtum, ketika seorang imam menyuruh kalian untuk keluar untuk berperang, fanfiru, maka keluarlah kalian untuk berjihad. Maka keluar untuk berjihad. Maka ketika itu langsunglah disambung hadisnya pada hadis yang keempat. Kita baca ya. Belum baca lagi. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah bersabda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika itu bersama Rasulullah fi ghazatin, dalam satu perang. Kami bersama Rasulullah ketika itu dalam suatu perang. Faqala, Rasul bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiron. Sesungguhnya di kota Madinah, kata Rasulullah, ada beberapa orang laki-laki masirtum masiron, mereka tidak menempuh perjalanan untuk perang, walau otoktum walian, dan mereka juga tidak menempuh lembah-lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu, asabahumul marad, yang ketika itu mereka tidak bisa pergi karena keadaan sakit. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri, dalam riwayat hadis lain disebutkan syarikukum fil ajri, yaitu mereka bersekutu di dalam mencari pahala. Maksudnya apa hadis ini ya Ustaz? Maksudnya adalah ketika orang itu hijrah di kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, atau mereka itu dalam peperangan, sebagian laki-laki mereka tidak pergi ikut berperang. Karena apa? Karena uzur, mereka sakit, mereka menunggu orang tua mereka yang di rumah sudah tua. Mereka tidak pergi ikut berperang kepada Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, walaupun mereka tidak ikut berperang, menempuh perjalanan, tidak mengikuti masuk lembah-lembah, mereka tetap mendapatkan pahala yang sama, pahala perang sama. Karena mereka itu niatnya memang untuk niat perang, tapi tidak bisa bersama Rasulullah karena dalam keadaan sakit. Maka ini yang diriwayatkan oleh Rasul, diriwayatkan oleh Nabi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, orang Ansor, berarti tinggalnya di Madinah, orang yang menolong Rasulullah SAW ketika terjadinya Rasul ketika itu diusir. Abi Abdillah ini meninggal pada umur 97 tahun. Jadi ada yang unik dari kisah Abi Abdillah Al-Ansari. Apa uniknya Ustaz? Ketika membuat perang Khandaq, membuat parit, Rasulullah kan pernah berperang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi Abi Abdillah tadi melihat Rasulullah SAW menaruh batu di perutnya. Coba nanti kalian tes ya, atau dicoba, apakah betul batu itu bisa meringankan sakit perut akibat lapar. Kalau lapar malam-malam tidak ada duit, coba taruh